Tapi ketika Widi ini mau berteriak untuk memanggil kakaknya, tiba-tiba dia ini tidak bisa ngomong. Nah, setelah itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang terdengar hanya suara lemparan besinya. Kemudian dia menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba ketika Widi ini menoleh ke belakang, dia ini ternyata melihat ada sosok perempuan sedang berdiri di tangga menuju ke arah lantai 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup HR5 bersama saya Arei. Mungkin setiap orang pasti memiliki kisah horor atau hal mistis atau pengalaman yang seram. Begitu juga dengan beberapa orang-orang terdekatku, teman, sahabat, keluarga. Dan cerita mereka satu persatu aku ceritakan ulang di channel ini. Tujuannya hanya untuk sekedar berbagi pengalaman dan sebagian juga untuk menyimpan sebuah kejadian. Cerita kali ini langsung diceritakan kepadaku oleh Mas Widi. Dia ini temanku dari kecil, walaupun selisih umurnya cukup jauh. Dia ini sekarang sudah berumah tangga dan mempunyai 2 orang putri yang lucu-lucu. Entah kenapa dia laku duluan batinku waktu itu. Pengalaman ini cukup horor. Sebab kenapa dia menjadi seseorang yang sangat-sangat penakut. 2 kejadian dalam 3 hari. Sesuatu yang menjadikannya cukup trauma tentang hal-hal horor atau mistis. Dia bercerita tentang kejadian yang diceritakan berulang kali ketika kita sedang nongkrong bareng. Nah, Widi ini ketika masih di kampung dulu dan dia belum menikah. Waktu itu dia ini mempunyai seorang kakak perempuan dan kakak perempuannya ini baru saja menikah. Jadi dia punya seorang kakak ipar laki-laki. Pada suatu sore, Widi ini diajak oleh kakak iparnya ini untuk mengecek ke sebuah kebun. Kebunnya ini berada di samping pemakaman umum di desa kami. Nah, kebun ini penuh dengan pohon durian. Kebetulan waktu itu pohon duriannya ini dibeli oleh bapaknya Widi. Jadi satu musim dibeli untuk diambil buahnya. Kebetulan waktu itu juga sedang musim durian. Beberapa pohon durian kalau di sana diikat, jadi kalau sudah matang dia akan tetap menggantung di atas pohon. Soalnya kalau jatuh nanti takut diambil orang. Tapi di situ ada satu pohon. Pohonnya tak cukup besar, tapi sangat tua sekali. Pohon itu berbuah cukup banyak, tapi sengaja tidak diikat buahnya. Entah kenapa pekerja yang mau mengikat buah itu, dia bilang, aku tidak sanggup khusus untuk satu pohon ini. Sebuah rahasia umum di tempat itu. Nah, waktu itu sore hari, hampir 5:30. Cukup gelap apalagi suasananya mendung. Widi dan kakak iparnya ini berjalan menuju kebun durian itu. Jaraknya tak cukup jauh, mungkin 10 menit berjalan sudah sampai. Dia berdiri di sebuah tanah, di sampingnya ada batu, di samping kuburan. Tapi tak jauh dari tempat berdiri itu ada satu pohon yang aku ceritakan tadi. Sedangkan kakak iparnya ini berjalan menelusuri, mengecek satu persatu pohon, siapa tahu buahnya sudah banyak yang matang. Nah, ketika kakak iparnya ini berkeliling, Widi ini tetap berdiri di situ karena menurut dia malas untuk berjalan sore hari, apalagi waktu itu dia sudah mandi. Tak beberapa lama kemudian kakak iparnya ini kembali menemui Widi. Dia bilang
ayo pulang, duriannya belum ada yang matang, mungkin besok. Nah, ketika kakak iparnya ini berkata kepada Widi, tapi anehnya Widi ini hanya berdiri mematung dengan tatapan kosong dan dia tidak bergerak sama sekali. Kakaknya ini sempat meninggalkan beberapa langkah, tapi ketika menoleh kembali ke belakang, dia masih melihat Widi ini dengan posisi seperti semula, tak bergerak. Nah, akhirnya kakaknya ini kembali ke arah si Widi. Dia berusaha menggoyang-goyangkan badannya, dikira adiknya ini bercanda. Tapi adiknya ini hanya diam mematung sambil menunjuk ke arah sebuah pohon tanpa dia bisa mengeluarkan suara. Pada waktu itu kakaknya ini mengira kalau Widi ini mempunyai penyakit. Tanpa pikir panjang, dia langsung menggendong Widi yang badannya ini memang cukup mungil. Dia gendong dan dia bawa lari ke rumahnya karena waktu itu dia panik. Sesampainya di rumah, kemudian dia itu ditaruh di sebuah kursi. Akhirnya dia duduk, tapi waktu itu dia hanya diam dan tatapannya ini masih kosong. Akhirnya ibunya ini sempat khawatir dengan keadaan anaknya. Tak berapa lama kemudian bapaknya ini pulang entah dari mana waktu itu, kemudian masuk dan mereka bercerita tentang keadaan Widi. Bapaknya ini orangnya cukup mengerti tentang hal-hal yang berbau mistis. Akhirnya setelah melihat keadaan anaknya beberapa saat, kemudian bapaknya Widi ini masuk ke dapur untuk mengambil 1 gelas air putih. Kemudian diminumkan ke anaknya. Tak beberapa lama Widi ini seperti seseorang yang baru tersadar dari tidurnya. Kemudian dia berkata, "Aku sekarang di mana?" Nah, orang-orang melihatnya ini aneh. Kemudian bapaknya ini bertanya, "Kamu tadi ngelihat apa? Terus kamu tadi dari mana?" Di situ dia bercerita kalau tadi ketika di kebun durian, dia itu tidak sengaja melihat ke satu pohon durian yang ada di tengahnya, dan di sampingnya itu tiba-tiba dia ini melihat ada satu sosok hitam, dan sosok itu terus memandang ke arah Widi. Tapi ketika Widi ini mau berteriak untuk memanggil kakaknya, tiba-tiba dia ini tidak bisa ngomong. Nah, setelah itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata menurut cerita dari bapakku dan beberapa orang lain, memang pohon itu ada penunggunya. Makanya dari dulu pohon itu tidak pernah dipanjat. Seseorang pernah berkata ketika dia sore hari pulang dari kebun dan kebetulan melewati tempat itu, secara tidak sengaja dia ini melihat ke arah atas, dan di pohon durian itu ada di sebuah cabangnya yang berada di tengah, ada sosok seperti makhluk hitam, tapi bentuknya seperti manusia, dan dia itu duduk di salah satu cabang itu. Tapi ketika orang yang melihat tadi berlalu sekitar 10 meter kemudian menengok lagi ke arah itu, sosok itu sudah tidak ada. Nah, itulah pengalaman pertama yang dialami oleh Widi. Kembali lagi ke cerita yang pernah dialami. Beberapa hari setelah itu, Widi ini kembali bekerja. Dia ini kebetulan punya pengalaman dalam bidang las. Jadi Widi ini pernah bekerja di sebuah bengkel las untuk membuat pagar atau semuanya yang berhubungan dengan besi. Nah, waktu itu kebetulan pamannya ini bekerja di sebuah proyek konstruksi di bangunan calon pabrik yang akan segera digunakan. Bangunannya sudah jadi, tapi beberapa mesin atau tempat kerangkanya ini belum dibuat. Jadi pamannya ini, beliau termasuk kepala kerja untuk membuat kerangka di mana mesin-mesin itu akan diletakkan. Akhirnya karena Widi ini sudah pernah punya pengalaman, Widi ini diajak untuk bekerja ikut pamannya ini.
Dia bekerja di daerah Sragen, Jawa Tengah. Pertama kerja tidak ada hal apapun. Mereka tinggal di sebuah mes yang tak jauh dari bangunan itu. Bangunannya itu cukup tinggi, walaupun belum sepenuhnya bangunan ini selesai dikerjakan. Nah, bangunan ini terdiri dari 12 lantai, tepatnya di pinggiran kota, karena akan digunakan sebagai sebuah pabrik produksi. Suasana menyenangkan karena Widi anaknya ini humoris. Dia begitu cepat akrab dengan beberapa orang yang dikenalnya. Waktu itu pamannya ini mengepalai sekitar 16 orang, dan itu juga termasuk Widi. Pada hari kedua dia bekerja di tempat itu, dia diharuskan untuk lembur karena keesokan harinya akan datang sebuah mesin, jadi kerangkanya waktu itu harus selesai. Setelah jam 5 sore mereka pulang untuk sekedar beristirahat. Akhirnya jam 6 mereka kembali ke tempat itu. Penerangan belum sempurna, hanya menggunakan lampu yang dengan tenaga genset karena instalasi listrik belum ada di tempat itu. Widi dan salah seorang temannya ditugaskan untuk memasang kerangka di lantai 4, sedangkan sebagian besar pekerja berada di lantai bawah untuk memasang konstruksi yang cukup besar. Sempat bercanda dengan salah seorang temannya karena waktu itu mereka ini seumuran. Widi bertugas memasang sesuai dengan gambar. Dia memotong besi dan menyambungnya dengan mesin las. Di lantai 4 itu sunyi, tak ada siapapun kecuali mereka. Sedangkan di lantai 5 ke atas tidak ada pekerja di sana. Nah, waktu itu sekitar jam 9 malam, Widi ini kehabisan beberapa bahan. Dia meminta tolong ke salah seorang temannya ini untuk turun ke lantai bawah mengambilkan beberapa bahan itu. Tak ada lift, jadi otomatis dia berjalan melalui tangga. Widi bekerja di satu ruangan yang cukup luas. Dia berada di tengah ruangan itu. Sedangkan di belakangnya, tak jauh dari dia bekerja, ada tangga yang menuju ke lantai 3 dan ada tangga yang naik menuju ke lantai 5. Widi mengerjakan dengan konsentrasi, tapi dia sendirian waktu itu. Ketika sedang memotong beberapa batang besi, dia ini seperti mendengar orang sedang memukul besi di belakangnya. Tapi ketika Widi ini menoleh, tak ada siapapun di situ. Dia kembali lagi melanjutkan pekerjaan itu. Dia masih mengukur, kemudian memotong beberapa batang besi lagi. Sambil bergumam, kenapa ini lama sekali, temanku nggak naik. Nah, ketika dia sedang sedikit melamun sambil mengerjakan apa yang ada di depannya, tiba-tiba suara seperti pukulan besi itu sangat jelas, dan itu semakin dekat seperti berada di ruangannya tempat kerja. Nah, Widi ini sempat jengkel. Dia mengira temannya tadi sudah naik dan menjahili dia. Kemudian dengan sengaja Widi ini memegang satu batang besi yang tak cukup panjang. Tanpa melihat, dia lemparkan ke arah belakang. Dia tahu kalau itu mengenai orang, dia pasti akan kesakitan. Tapi yang terdengar hanya suara lemparan besinya. Kemudian dia menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba ketika Widi ini menoleh ke belakang, dia ini ternyata melihat ada sosok perempuan sedang berdiri di tangga menuju ke arah lantai 5. Sosok itu sangat jelas sekali. Dan sosok itu hanya menunduk dengan rambutnya yang panjang. Nah, Widi ini masih melihat ke sosok itu. Dia penasaran apa itu. Setelah beberapa saat kemudian dia sadar kalau itu bukan manusia, karena di tempat kerjanya tidak ada satupun wanita yang berada di tempat itu, apalagi malam hari. Spontan Widi ini mundur-mundur ke belakang.
sambil melihat ke arah sosok itu. Semakin lama dilihat, sosok itu semakin jelas. Mungkin karena saking ketakutannya, akhirnya Widi ini menunduk dengan menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya, berharap ketika tangannya ini dibuka, dia melihat sosok itu, sosoknya sudah menghilang. Tapi dia salah. Ketika dia membuka tangannya, sosok itu masih ada di tempat itu. Kemudian Widi ini berusaha mencari HP yang ada di sakunya, tapi entah kenapa sesuatu kecerobohan, jadi HP-nya ini ketinggalan di sebuah tas kecil, dan tas kecil itu berada di lantai dasar di laci tempat mereka menyimpan barang-barang pribadi. Dia bingung, apalagi dia sendirian sedangkan menunggu temannya tidak kunjung datang, dan di depannya masih ada sosok yang berdiri dan tak jauh dari tempat Widi ini. Kemudian akhirnya dia berjalan mundur ke arah ujung dari ruangan itu. Spontan dia memanggil ke arah bawah dengan suara sangat keras, karena di bawahnya dia tahu masih banyak orang yang bekerja di sana. Widi ini meminta tolong dengan suara yang sangat keras. Nah, tak lama kemudian suara itu didengar dari bawah, termasuk oleh pamannya ini. Pamannya ini sempat khawatir apa yang terjadi dengan keponakannya, karena dia yang bertanggung jawab di tempat itu. Akhirnya dengan buru-buru pamannya ini mengajak beberapa orang untuk naik, termasuk temannya Widi tadi. Nah, tak beberapa lama mereka ini sampai di atas, dan mereka ini melihat Widi sedang duduk dan menutupi wajahnya. Pamannya ini bertanya kepada Widi, kenapa kamu? Kamu kenapa? Apa yang terjadi?" Nah, Widi ini akhirnya berdiri, dan karena melihat yang di depannya ini semuanya adalah teman-temannya dan termasuk pamannya, Widi ini kemudian berjalan. Nah, sesampainya di ujung tangga itu, dia bilang ke teman-temannya, "Kalau ayo sudah, kita turun saja. Nanti aku ceritakan kalau kita sudah di bawah." Pamannya ini sempat melarang Widi, "Loh, kamu harus ngelanjutin ini." "Aku gak peduli, Om. Aku mau pulang saja. Nanti aku ceritakan." Karena pamannya cukup mengerti tentang apa yang terjadi dengan keponakannya ini, jadi dia memutuskan untuk, ya sudah, kita bawa alat-alatnya, kita turun. Kita tidak usah melanjutkan pekerjaan malam ini, kita lanjutkan besok saja. Tak berapa lama mereka turun. Di bawah Widi pun tidak berbicara apa-apa. Dia hanya mengambil tas yang ada di lokernya, dan semuanya itu melihat ke arah Widi. Mereka ini heran apa yang terjadi dengan anak itu. Tapi pamannya kemudian tetap memutuskan untuk, pekerjaan malam ini kita selesaikan sampai di sini saja, kita lanjutkan besok. Sekarang kita pulang ke mes. Mereka semua mengemasi barang-barangnya, termasuk beberapa alat las dan alat potong. Karena itu mereka bawa ke tempat mes. Jika ditinggal khawatir takut hilang, walaupun di tempat itu ada penjagaan. Mereka kemudian masuk ke mobil yang sudah cukup lama menunggu di tempat itu untuk membawa mereka menuju ke tempat mes. Sebelum mereka naik semuanya naik ke mobil itu, pamannya Widi ini memastikan tidak ada siapapun yang tertinggal, karena jumlahnya sudah dihitung dengan pas. Akhirnya 2 orang security menutup pintu gerbang luar dari gedung itu, karena pos jaga mereka jauh di luar gedung itu. Mereka menuju pulang. Tak beberapa lama mobil mereka ini melaju, mungkin sekitar 50 meter. Tiba-tiba Widi ini bilang ke sopirnya, "Pak, berhenti dulu, berhenti sebentar." Nah, otomatis secara spontan supirnya ini mengerem mobil itu dan berhenti. Mereka semua memandang ke Widi. Kenapa? Nah, akhirnya Widi ini bilang, "Coba lihat di sana," sambil menunjuk ke arah gedung yang dia kerjai tadi. Dan mereka semua ini melihat kalau di lantai 4 seperti masih ada orang yang bekerja. Jadi cahaya percikan dari orang yang seperti sedang mengelas dan memotong besi. Karena di sana itu sangat gelap, otomatis
Jadi percikan-percikan besi, potongan besi ini terlihat jelas dari bawah. Padahal waktu itu Omnya Widi ini memastikan tidak ada siapapun selain kita yang bekerja di situ. Dan semuanya sudah ada di sini, kita semua tahu kalau gerbangnya itu ditutup. Nah, kemudian beberapa orang ini keluar, termasuk Widi. Dan mereka ini melihat kalau di lantai 5 itu seperti ada orang yang sedang mondar-mandir, seperti ada orang yang berjalan. Dan yang membuat mereka heran, yang seperti berjalan itu adalah seorang wanita. Sampai pada akhirnya dia itu melihat ke sisi jendela, melihat ke arah mereka. Kemudian pamannya ini bilang, ya sudah, gak usah dipikir, sekarang kita pulang dan istirahat. Tak beberapa lama kemudian mereka ini sampai di tempat mesnya. Di situ setelah mandi, istirahat, nyantai, mereka berkumpul sekedar minum kopi dan menikmati rokok. Di situ akhirnya Widi ini bercerita tentang kejadiannya tadi, kalau dia ini melihat ada satu sosok wanita sedang berdiri di tangga menuju ke lantai 5. Nah, akhirnya dia ini ketakutan, apalagi waktu itu dia sendiri. Beberapa orang mengalami hal yang sama. Mereka juga ketakutan akan cerita Widi, apalagi mereka ini melihat ketika mereka pulang seperti ada sosok dan seperti ada orang yang sedang bekerja di sana. Waktu itu akhirnya pamannya ini memberitahu kepada mereka semua, niat kita di sini cuma kerja, cari nafkah, nggak usah pikirin yang aneh-aneh. Kita tidak tahu awal mula gedung itu berdiri, tanahnya punya siapa, dan ada kejadian apa di tempat itu. Mungkin dia hanya menunjukkan kalau dirinya ada dan asal tidak mengganggu. Mulai besok aturannya kita tidak usah lembur. Kalaupun harus lembur di atas, tidak ada yang sendirian, harus ditemani dan minimal 4 orang. Yang penting kita berpikiran positif. Niat kita cuma mencari nafkah di sini untuk keluarga kita. Kemudian mereka mengiyakan semua perkataan dari kepala kerja mereka itu. Tidak ada yang perlu ditakuti. Yang penting niat kita tidak buruk. Itulah cerita yang dialami oleh Widi yang membuat dia ini menjadi sosok yang penakut. Bahkan ketika dia sudah menikah, apalagi waktu malam hari dia pengen ke kamar mandi, dia masih minta antar oleh istrinya. Semoga sehat selalu untuk salah satu sahabat terbaikku ini. Dari cerita ini bisa diambil sebuah kesimpulan. Di sudut manapun di pelosok bumi ini, pasti mungkin ada penghuninya. Mungkin jumlah mereka lebih banyak. Maka dari itu, untuk kita dimanapun, kita tetap harus fokus dengan konsentrasi. Niat baik harus selalu ada, bekerja, mencari nafkah, atau mungkin sekedar jalan tanpa merusak apapun yang ada di sana. Jadi usahakan untuk tidak pernah sendiri di tempat baru. Minimal kalau ada penampakan, kita bisa keroyokan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Tekan tombol like jika kalian suka. Kalau tidak suka ya tekan tombol dislike, itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, soalnya masih baru. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.